umur bulan Hijriah, kalau tidak 29 hari, ya 30 hari. Dan yang menentukan adalah tanggal 29-nya saat ini. Kita lihat bagaimana ketinggian hilal saat matahari terbenam. Sabtu, tanggal 29 Maret 2026, kita lihat di sana. Penentu awal bulan Syawal. Tinggi hilal di dunia antara minus 4 derajat di paling timur sampai dengan 9 derajat. Jadi di dunia sangat mungkin ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, kita lihat khusus untuk Indonesia ketinggian hilalnya di sini negatif karena 0 derajat. Kita lihat itu melewati India, Afrika Selatan. Lalu kita lihat bagaimana dengan elongasinya. Elongasinya paling timur di New Zealand, Selandia Baru itu 3 derajat. Sementara paling barat 11 derajat. Ini menarik, karena yang dipergunakan di Indonesia, kita mengamalkan kriteria MABIMS, ketinggian hilal minimal 3 derajat, dan elongasi Papua, penentuan Idul Fitri 2025 atau 1 Syawal 1446 Hijriah ini menunggu sidang isbat oleh Kementerian Agama. Dari pantauan sejak pukul 4 sore hingga 18.30 atau sekitar setengah 7 waktu Indonesia bagian timur, hilal tidak terlihat karena ketinggian hilal masih berada minus 2,78 derajat. Kanwil Kementerian Agama Papua menjelaskan hasil ini selanjutnya menunggu dari Kementerian Agama yang tengah menggelar sidang isbat penetapan Lebaran. Saudara, Hari Raya Idul Fitri umumnya menjadi momen pulang kampung dan juga temu kangen bersama keluarga. Tapi bagi sebagiannya lagi, Lebaran justru menjadi momentum cari cuan lebih banyak. Ketupat kerap jadi hidangan favorit saat Lebaran. Sebagian warga sudah berburu kulit ketupat, salah satunya di kawasan Palmerah, Jakarta. Para pedagang menjualnya mulai dari 10.000 hingga 20.000 per setnya. Muhyiddin, salah satu pedagang mengaku, omsetnya jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Muhyiddin mengaku dagangannya tahun ini cenderung sepi. Dari kemarin. Baru 2 hari berarti? Iya, 2 hari. Mas, penjualannya gimana nih? Sepi. Iya. Oke, biasanya orang beli berapa, Mas? Paling orang beli 30, 50. Sekarang mah sepi parah. Lakunya mahalnya doang, laku mah nggak ada. Biasanya emang tiap tahun jualan di sini? Iya, setiap tahun. Sementara beberapa pembeli bilang, meski harganya naik, namun karena kebutuhan hari raya, tetap membelinya. Beli 10 aja, udah beli daun. Kenapa milihnya beli di sini, Bu? Ya, bagus-bagus ininya, burungnya. Bisa buat sampai Lebaran. Ini tadi harganya berapa, Bu? 10.000, 10. Emang biasa beli di sini apa gimana? Enggak, nyari yang bagus aja. Kan banyak yang jualan. Bisa beli dari Iya. berapa tuh, Bu? 48. 48. Iya. Kenapa belinya yang daun, Bu? Ibu kan di rumah bisa nganam. Jadinya kalau ini nganamnya kapan aja, kalau udah begitu ntar cepet merah gitu. Biasanya memang beli sebanyak ini? Iya, buat keluarga. Warga mengaku tak lengkap rasanya Lebaran tanpa makan ketupat. Putri Oktaviani, Aufa Farid, Kompas TV Jakarta. Jelang penyelenggaraan sholat Id, Saudara, Masjid Al-Jabar Bandung, Jawa Barat terus berbenah. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sholat Id akan diselenggarakan di area dalam masjid pada tahun ini. Takmir Masjid Al-Jabar mengungkap
Persiapan teknis seperti mikrofon, pengeras suara, karpet, dan hal lainnya juga sudah disiapkan. Masjid ini dapat menampung hingga 40.000 jamaah sholat Idul Fitri mendatang. Kita akan mengadakan di area dalam, kalau sebelumnya itu di area luar. Jadi kita mengecek semua bagian dari muezzin, mic, dan lain-lainnya. Kalau misalkan ada acara-acara itu lebih, karena memang saling berdempetan sekali. Nah itu bisa lebih sampai 40.000 di dalam. Di luar makin luas lagi. Masih menantikan sidang isbat di Kementerian Agama dan kita ulas serta pantau juga hilal dan juga sidang isbat penentuan lebaran bersama Ketua MUI Kholil Nafis yang sudah bergabung bersama kami di saluran Zoom. Kemudian juga masih bergabung bersama saya Direktur UIN Syarif Hidayatullah, Asep Saifuddin Jahar. Selamat malam Pak Asep. Ya. Ada juga Pak Kholil. Selamat malam Pak Kholil. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Rektor. Iya. Pak Kiai, selamat malam. Ya Pak Kholil, ini kan sudah ada beberapa laporan ya dari pantauan hilal yang tidak terlihat, ada dari Sorong, kemudian juga di Ambon, dan beberapa bagian tengah begitu ya. Nah, apakah ini sudah dikatakan kemungkinan besar bahwa Lebaran jatuh pada hari Senin 31 Maret, Pak Kholil? Ya, dari awal saya sejak pagi sudah sampaikan bahwa Lebaran insya Allah jatuh pada tanggal 31 Maret pada hari Senin Pahing 2025. Itu bertepatan dengan 1 Syawal. Karena memang kalau kita lihat ini terjadinya ijtima bulan dan matahari itu di jam 17.58.27 waktu Indonesia Barat. Sehingga sangat dekat sekali jarak matahari dengan bulan. Sehingga di sini kalau lihat tinggi hilal mar'i yang bisa dilihat dari hilal itu minus 251 sampai minus 041. Elongasinya pun juga tidak sampai karena batasan untuk imkanur ru'ya itu di 3 derajat. Ini nggak sampai 1 derajat ya. Bahkan di bawah 1 derajat, minus ya. Kemudian elongasinya itu jauh, ya, bujurnya dari bulan itu di 2,58 atau paling hingga 3,01. Sementara yang bisa dilihat di 6,4 elongasinya itu. Dan bulan di atas ufuk itu di 0 detik ya. Jadi kalau kita melihat dari sini, ini namanya istihalur ru'yah. Jadi ghairu imkanir ru'yah bahasa lainnya. Artinya muhal, mustahil untuk bisa dilihat sehingga tidak mungkin bisa melihat hilal. Jadi kalau hitung-hitungan hisab yang dalam kerangka kita yang menggunakan imkanur ru'yah bahkan sampai kita digunakan wujudul hilal seperti saudara kita yang menggunakan adanya bulan, bulan belum ada karena masih minus ya, bulan itu belum ada 1 derajat pun belum. Jadi masih paling mudah, paling tinggi itu bulan masih minus 0,41. Sehingga ini adalah untuk memastikan verifikasi dan validasi saja dan mengkonfirmasi dari hisab ini untuk apakah benar-benar terlihat atau tidak. Di samping mendung juga istihalah muhal untuk bisa dilihat bulan. Jadi insya Allah kita berlebaran bareng pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025. Karena pun juga didukung tadi pada saat pernyataan dari BMKG yang memprediksi memang 1 Syawal 1446 Hijriah ini atau Lebaran akan jatuh pada hari Senin ya Pak ya. Karena ini berdasarkan juga dengan metode perhitungan dan juga pengamatan yang dilakukan oleh BMKG. Iya, kita menggabungkan antara falak, ada ilmu falak, ilmu astronomi, kita sebut dengan sistem hisab. Di hisab itu kan ilmu pasti yang bisa memperkirakan kelihatannya. Sementara ru'ya bil fi'li itu adalah melakukan konfirmasi apakah dari hitungan hisab itu bisa terlihat. Nah ini dua-duanya sudah bisa menunjukkan bukti bahwa hitungan hisabnya muhal, istihalatur ru'ya, ghairu imkanir ru'ya. Kemudian terkonfirmasi di lapangan, memang tidak ada yang melihat bulan, maka prediksi hampir pasti bahwa kita akan berlebaran pada hari Senin. Sehingga hitungan hisab, hitungan ru'ya yang menggunakan wujudul hilal maupun yang menggunakan ru'ya bil fi'l atau imkanur ru'ya, dua-duanya sepakat bahwa hari ini pada 29 Ramadan ini tidak terlihat bulan sehingga harus istiqmal menyempurnakan 30 fakmilul iddata. Kita sempurnakan hitungan menjadi 30 karena tanggal yang berdasarkan bulan itu antara 29 dan 30 hari. Perlu kami sampaikan juga secara ilmu falak, ilmu astronomi,
kita memastikan ini 30 karena bulan lalu itu 329 pada bulan Sya'ban, di bulan Syawal pun insya Allah kita 29, sehingga Ramadan ini secara hitungan ilmu falak memang harus istiqmal 30. Iya, meskipun juga nanti kita harus memang menunggu ya hasil penetapannya dari Kementerian Agama ya Pak Kolil ya. Saya kembali lagi. Informasi yang pasti kan kita kan warga negara yang baik, maka meskipun ada tanda-tanda secara keilmuan, tapi secara kewenangan dan legalitasnya kita harus patuh kepada hakim, kepada negara. Hukumul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Nanti keputusan hakim lah yang akan menjadi pengikat. Kami yang bicara ini adalah memberikan narasi keilmuan, memberikan argumentasi bahwa yang akan diputuskan. Insya Allah juga pemerintah akan berdasarkan pertemuan kita musyawarah dengan ormas-ormas yang menggunakan ilmu hisab dan juga menggunakan ru'ya bil fi'li. Oke. Meskipun memang menunggu Pak Asep, tapi kelihatannya kemungkinan besar akan lebarannya bareng nih ya, tidak berbeda ya di tahun ini ya, di hari Senin ya Pak. Insya Allah kita akan bareng dengan semualah di Indonesia, bahwa hari Senin ada lebarannya. Berarti artinya pada saat mengawali puasa bareng, kemudian juga mengakhiri untuk merayakan Alhamdulillah. Hari besar juga bareng-bareng. Tahun ini kita awal bareng, berakhir juga bareng. Berakhir bareng. Ya. Dan pas berarti 30 hari itu ya? Ya, diistikmalkan menjadi 30 hari. Oke. Karena sebelumnya kan 29 berarti 30 udah sesuai dengan bahwa dalam bulan Komariah 29, 30, 29, 30. Oke. Ya. Kemudian juga kalau kan memang ada banyak prediksi Pak dari BMKG, termasuk juga tadi kan pemantauan di beberapa tempat begitu. Apakah sebenarnya memang kita harus, ya kita pasti menunggu dari Kementerian Agama. Tapi bagaimana mungkin dengan masyarakat yang mungkin malam ini juga sudah bersiap-siap nih, mereka juga deg-degan sebenarnya jatuhnya kapan nih? Jadi kan kita harus menunggu berapa waktu lagi nih ke depan? Sebenarnya masyarakat juga kan sudah ada informasi awal ya dari beberapa tokoh, ada beberapa ormas yang ada di sekitarnya bahwa mereka akan melakukan Idul Fitri ataupun juga Lebaran pada hari Senin. Bahwa nanti pemerintah akan mengumumkan itu sebagai sebuah legitimasi bahwa negara lah yang memberikan panduan untuk bahwa kita Lebaran setelah 30 hari di Ramadan ini. Kira-kira itu poinnya. Jadi bukan berarti mereka tidak tahu, sudah tahu juga. Karena tapi hanya penegasan begitu ya? Penegasan. Sama seperti kemarin juga kan. Ini bagaimana nih, udah yang awal satu ormas udah akan mulai Sabtu. Ya. Nah, waktu yang lain udah ada. Ini ya. Yang lain sudah tahu juga tentang ketinggiannya bahwa akan udah mencapai 3 gitu. Tapi harus dipastikan juga dengan ru'yah. Setelah itu ditentukanlah oleh pemerintah bahwa memang ada persaksian di satu daerah. Kemudian dijadikanlah bahwa Ramadan kita bersama. Itu waktu kemarin juga. Dan nanti kalau 31 Maret, ini masih 1 hari lagi ya berpuasa. Ya, kita diberikan waktu untuk ibadah lah. Ya, untuk Ramadan. Oke, kita akan pantau dari Kementerian Agama sejauh ini bagaimana dan kapan sebenarnya nanti untuk penetapan 1 Syawalnya. Kita akan bertanya kepada Renata Panggalon di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia. Renata, jadi sudah dipastikan pukul berapa nantinya akan diselenggarakan konferensi pers untuk menentukan penetapan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran? Ya Audrey, kalau berdasarkan jadwal yang kami terima memang konferensi pers penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah ini akan digelar pada pukul 19:05 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi tentu ini juga akan menunggu seusai sidang isbat ini bisa mengeluarkan keputusan mengenai penetapan awal bulan Syawal. Memang kalau yang kita bisa ulas begitu ya dari apa yang kemudian disampaikan dari tim Rukyat dan Hisab Kementerian Agama dalam seminar posisi hilal yang digelar tadi, bisa disimpulkan bahwa berdasarkan kriteria Mabims memang pada tanggal 29 Maret 2025 ini posisi hilal di wilayah Indonesia tidak ada yang memenuhi kriteria. Kriteria ini tentu berdasarkan kriteria Mabims, yakni tinggi hilal minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat. Sehingga tadi dapat disimpulkan bahwa tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah secara hisab ini jatuh bertepatan dengan hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Tetapi tadi juga sudah disampaikan bahwa metode hisab ini sifatnya informatif dan metode rukyat digunakan untuk memverifikasi atau mengkonfirmasi hisab. Kita tahu perbedaan antara metode hisab dan metode rukyat ini, kalau metode hisab bisa dikatakan perhitungan secara astronomi, sementara
saja metode ruqyat ini berdasarkan pemantauan hilal yang kita tahu, ini pemantauan hilal sudah dilakukan di 33 titik di Indonesia dan sampai sejauh ini memang belum terlihat hilalnya begitu ya. Jadi kami media yang berada di Kementerian Agama juga masih menanti bagaimana hasil dari sidang isbat. Kalau yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, Audrey dan juga saudara, situasi di sekitar auditorium Kementerian Agama ini memang tertutup pintunya, ditutup, dijaga begitu ya, karena sidang isbat ini memang sifatnya tertutup dan kita nanti akan mendengar keputusan penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah ini pada saat konferensi pers, dan rencananya konferensi pers ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada pukul 19:05 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang dalam rangkaian sidang isbat ini Kementerian Agama juga turut mengundang sejumlah pihak untuk membicarakan gitu ya pandangan-pandangan mereka terkait dengan penetapan hilal. Misalnya dari Ketua Komisi 8 DPR RI ada Marwan Dasopang, kemudian juga ada Ormas Islam, dan kemudian pejabat Kemenak serta instansi terkait begitu. Nah, sampai saat ini masih kita nantikan bagaimana hasil dari sidang isbat. Direncanakan konferensi pers akan digelar pada pukul 19:05. Kembali kepada Anda, Audrey. Ya, ini artinya 15 menit lagi akan dilangsungkan konferensi pers dan didengarkan bersama-sama melalui Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk penetapan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran jatuhnya pada hari besok atau 31 Maret 2025. Terima kasih dari Gedung Kementerian Agama, Renata Panggalo melaporkan. Pak Kholil masih bersama saya ya Pak ya? Pak Kholil, selamat malam. Iya, sambil diperbaiki untuk saluran komunikasi bersama dengan Ketua MUI Pak Kholil Nafis. Ya. Pak Kholil? Ya, siap. Terima kasih. Ya, Pak Kholil, ini kan 15 menit lagi nanti Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar akan melangsungkan konferensi pers dan memberitahukan kapan untuk Hari Raya Idul Fitri tanggal 30 atau 31 Maret 2025 ini. Tapi kalau kita merujuk pada sebelumnya kan ada pernyataan juga dari Menak bahwa insya Allah Lebaran bareng di tahun ini, Pak Kholil. Ya, saya pikir kodenya sudah jelas. Artinya ini hanya melaksanakan sebagaimana prosedural tentang kenegaraan, harus melalui musyawarah dengan melalui rapat berbagai ormas untuk minta kesepakatan. Tetapi materi dari rapat itu saya pikir hampir satu kata. Di Muhammadiyah sudah menentukan di hari Senin. Kemudian saya kemarin juga ikut sidang di PBNU dalam hitung-hitungan ilmu falak juga memastikan di hari Senin. Kemudian terkonfirmasi di lapangan juga tidak terlihat bulan. Saya pikir kan hanya dua perbedaan kita yang menjadi titik tekan sementara ini tentang metode hisab ala wujudil hilal, dengan cara hisab adanya bulan meskipun tidak mungkin ru'yah. Ada yang menggunakan hisab yang itu menggunakan imkanur ru'yah, kemungkinan bisa dilihat. Dan kemudian melakukan konfirmasi di lapangan dengan cara ru'yah bil fi'li. Nah, sementara dari dua metode, apakah imkan pun juga tidak memungkinkan, wujud pun juga tidak wujud, dan terkonfirmasi di lapangan tidak terlihat, saya pikir Prof. Nasaruddin, Menteri Agama itu sudah memberi kode yang bagi teman-teman kita, yang saudara kita yang di Indonesia Timur, yang menonton Kompas TV ini, saya pikir sudah bisa melaksanakan untuk sholat tarawih, karena bisa dipastikan insya Allah bisa dipastikan secara metode, dan kita melihat informasi di internal dalam rapat itu insya Allah diputuskan Senin adalah Lebaran bukan besok, sehingga saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih, dan malam ini adalah malam terakhir ke-30 Ramadan. Oke, Pak Kholil, tahan dulu sampai di situ. Kita akan kembali lagi ke kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, karena Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar sudah duduk bersama begitu untuk melaksanakan atau melangsungkan konferensi pers penentuan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran dalam sidang isbat 1 Syawal 1446 Hijriah malam hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh tanah air Indonesia, serta teman-teman media yang hadir
pada kesempatan yang sangat mubarakah ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil dari sidang isbat penetapan awal Syawal 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi yang baru saja kita akhiri. Dalam penentuan awal bulan Qamariyah, terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat sebagai bentuk kehadiran ulil amr atau pemerintah. Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi di dalam penentuan kapan mulai dan melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat hari ini hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, pejabat eselon 1, tentunya kami didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, Bosca ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembimas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariyah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait Hisab Ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode penentuan awal bulan Qamariyah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan ru'yatul hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Qamariyah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya. Dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Kedua, pada hari ini Sabtu 29 Maret 2025 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yah yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam MABIMS yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota MABIMS. Saya jelaskan, MABIMS itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria MABIMS serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa
tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal. Jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada hari ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, satu keberuntungan untuk kita semuanya bangsa Indonesia tahun ini kita berawal pada pada 1 Ramadannya sama dan alhamdulillah kita pun juga lebarannya sama. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan sarana untuk umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan baik dalam menjalankan ibadah maupun di dalam bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Abdullah Jadi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting dan juga nanti kami mohon dilanjutkan oleh Bapak Haji Marwan Dasopang MSI, mewakili rakyat yang Ketua Komisi 8 DPR RI. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Ketua Komisi 8 dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah pada hari Senin tanggal 31 Maret kita insya Allah akan memulai bersama-sama melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Lebaran yang bersama-sama yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama bahwa kita memulai awal puasa dan kita berhari raya pun dengan waktu yang sama. Seluruh umat Islam serempak pada tahun ini. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tentunya banyak pelajaran yang kita peroleh dari bulan Ramadan, baik dalam kesolehan ibadah kita ataupun kesolehan sosial kita dalam interaksi kita bermasyarakat dan berbangsa. Tentunya Idul Fitri harus menjadi sebuah momen, yaitu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah dalam kehidupan kita, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang mempunyai nilai lebih dalam kebaktiannya kepada sesama manusia. Itulah yang diibaratkan dengan kesolehan ibadah di bulan Ramadan dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah momen Idul Fitri tahun ini haruslah kita jadikan sebuah momen, yaitu kebersamaan kita, saling tolong-menolong dalam hidup dan kehidupan kita, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara sesama kita, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang marhamah, sehingga akan terbentuklah negara bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu sesuai dengan harapan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga momen Idul Fitri ini akan menjadi nilai yang positif di dalam gerakan kepedulian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan tak lupa kami juga mengucapkan
Takabbalallahu minna wa minkum minal aidin al-faizin kullu amin wa antum bikhair. Sekian, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, saudara-saudara semua media dan kaum muslimin yang saya hormati. Sidang isbat bukan sekedar rutin atau perintah undang-undang, tetapi pemerintah, Menteri Agama merawat kebersamaan dan memelihara ukhuwah. Sekalipun tahun ini sebetulnya kita bisa bersama mengawali Ramadan, begitu juga 1 Syawal. Tetapi pemerintah tidak serta-merta membuat keputusan, tetapi tetap mengajak bermusyawarah seluruh lapisan yang akan menentukan 1 Syawal. Karena itu bagi kami atas nama Komisi 8 tentu berbahagia, karena selain merawat kebersamaan kita, ternyata juga sidang dan seminar tadi bagi kami cukup menarik. Selain kenyamanan bagi umat muslim, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan cukup luar biasa dengan sidang isbat pada malam hari ini. Karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang melihat hilal di seluruh penjuru Nusantara, maka karena itu 1 Syawal jatuh pada hari Senin pada tanggal 31 Maret. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mari kita rayakan Idul Fitri penuh hikmat dan kebersamaan kita semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan kita kekuatan kebersamaan menjadi kebagian dari kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen mungkin akan menambahkan sesuatu, Pak? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran ini. Dan tentunya kami semuanya kita saling mendoakan, terutama para pemudik yang begitu banyak jumlahnya pada tahun ini. Mari kita saling mendoakan semoga mendapatkan kebahagiaan spiritual, berjumpa dengan sanak keluarganya di daerahnya masing-masing. Dan yang tidak sempat, mohon kita saling mendoakan satu sama lain. Dan dengan bertambahnya 1 hari lagi bulan puasa kita ini, artinya diistikmalkan menjadi 30 hari, masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyempurnakan amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang selama ini. Jadi masih ada 1 hari 1 malam, mari kita puncakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kami menghimbau mari kita membersihkan diri dan jangan menambah dosa-dosa apapun lagi. Semoga ini adalah bulan Ramadan yang terbaik kita nanti, insyaallah akan mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salat Id? Iya, kita tadi sudah menghimbau ya bahwa kebersamaan baik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama maupun yang disampaikan oleh juga perwakilan masyarakat kita, menghimbau kepada kita semuanya untuk mengedepankan kebersamaan ya. Kebersamaan itu indah katanya ya. Jadi sekaligus kita juga menghimbau ya Bapak Ibu sekalian, mari kita mengedepankan kebersamaan lah. Kalaupun mungkin nanti ada yang punya mazhab tersendiri ya, mari kita tetap memelihara kebersamaan. Itu saja.
Ada lagi? Oke, cukup ya saya kira. Ini, oke silakan. Ini orang mau tarwih, silakan. Pak, saya Rehan dari Tempo mau tanya, apakah penetapan 1 Syawal ini tetap ada perbedaan dengan ormas-ormas keagamaan lainnya, atau secara keseluruhan penetapan Idul Fitri itu berbarengan dengan ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah? Terima kasih, Pak. Tadi sebelum maghrib, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam yang lain sepakat semuanya, ya. Karena memang kan Gairu Imkanur Ru'yah masih di bawah standar, jadi tidak mungkin ada yang bisa melihat bulan. Kalaupun ada yang, mohon maaf ya, kalau ada yang mengaku melihat bulan tapi Gairu Imkanur Ru'yah di bawah 3 derajat, itu saya kira bisa dikatakan mustahil. Alat secanggih apapun tidak bisa menyaksikan hilal di bawah 3 derajat. Dan memang itu kesepakatan Mabisud bahkan 3 derajat ya kan. Saya kira itu. Makasih ya. Terima kasih pada media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditetapkan Lebaran jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Ini artinya masih ada 1 hari lagi untuk melaksanakan ibadah puasa begitu, dan nanti Lebaran akan jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Dan tadi baik sekali ya Pak Asep yang kita dengarkan, momentum Lebaran bersama-sama ini yang jatuhnya nanti di hari Senin, ini adalah menjadi momentum memelihara kebersamaan, saling menghormati, saling menghargai sehingga tercipta masyarakat yang guyup. Guyup, betul. Ya artinya ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita, sehingga sholat idnya bareng, puasa awal bareng, yang akhirnya merayakan mudik juga bareng kan. Bareng-bareng ya. Jadi ini adalah suatu berkah, dan tentu secara ilmiah juga memang kebetulan dalam konteks tadi memungkinkan untuk bareng. Tapi kalau secara ilmiah ataupun juga dalam konteks astronomi beda, tetap tentu juga akan memungkinkan beda. Tapi ini juga alhamdulillah karena secara astronomi semuanya alam semesta cocok gitu. Cocok begitu semuanya untuk Lebaran bersama di 31 Maret. Yang berpatokan kepada hisab juga menentukan karena memang minus di bawah 3 derajat atau di bawah ufuk, sehingga itu juga memungkinkan untuk barengnya. Jadi kira-kira itu. Pak Kholil masih bersama saya Pak Kholil ya. Jadi tadi baik sekali apa yang kita dengarkan, sudah jatuh Lebaran di hari Senin, artinya sama-sama begitu ya, dan ini juga menjadi momentum untuk kembali masyarakat guyup begitu, memelihara kebersamaan, menghormati, saling menghargai juga. Apa makna yang bisa dilihat di sini Pak Kholil? Pertama bahwa kita beribadah membutuhkan ilmu, dan ilmu itu adalah menjadi pangkalnya, sebagaimana dalam Al-Quran pertama kali turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca. Sehingga pada saat kita melaksanakan ru'yah pun juga menggunakan ilmu astronomi, sehingga apakah imkan ru'yah, apakah memungkinkan dilihat. Yang kedua, apakah istihala, apakah muhal, mustahil untuk dilihat. Nah meskipun mustahil karena ini bagian dari memastikan melakukan konfirmasi di lapangan, tetap dilakukan ru'yah. Saat yang bersamaan meskipun ilmu hisab sudah memastikan tak mungkin terlihat, tapi dilakukan untuk musyawarah, ada sidang isbat. Kata orang menghambur-hamburkan, saya pikir tidak. Karena di situ ada nilai keilmuan, apalagi mulai tadi seharusnya saya datang ke sana untuk mengisi ada seminar tentang hisab ru'yah. Yang bersamaan kita juga ada pertemuan silaturahim antara kita. Mungkin nanti nggak sempat open house, dan di situ ada silatul fikri, pertemuan pemikiran antara kita, baik yang menggunakan wujudul hilal maupun yang menggunakan imkanur ru'yah. Oleh karena itu saya pikir dengan kita bersama-sama ini secara keilmuan kita sudah melakukan sebagai landasan, kemudian secara keimanan kita juga meyakini bersama bahwa hari Senin ada Lebaran. Mari kita bersama-sama berlebaran, karena mungkin nggak enak ya, umpamanya NU Lebaran nanti Senin, Muhammadiyah umpamanya Lebaran hari Minggu, umpamanya itu Persis nanti umpamanya hari Senin, dan tidak sama, karena meskipun kita melaksanakan keyakinan, tetapi kan ada rasa kebersamaan, sehingga ketika Lebaran bersama tidak ada kejanggalan. Ini kok puasa pada saat orang Lebaran, ini kok Lebaran pada saat orang berpuasa, dan seterusnya. Dan pas juga ya Pak Kholil, sama-sama jatuhnya pada saat kemarin mengawali untuk puasa bersama-sama dan merayakannya juga bersama-sama. Ya, insya Allah kita menjadi hikmah, dan tinggal bagaimana kita silaturahim di kampung yang pulang kampung, kemudian di antara kita saling memaafkan, mari tingkatkan ibadah,
dari bulan Ramadan kita latihan sebulan penuh lamanya ini terimplementasi pada 11 bulan berikutnya untuk lebih baik, lebih dekat kepada Allah, lebih peka sosial, dan lebih banyak memberi bantuan dan manfaat kepada orang lain. Pak Asep, kalau misalnya yang saat ini sudah lega, sudah tahu begitu ya akan lebaran bersama-sama, ini biasanya apa yang sebaiknya harus dilakukan umat muslim begitu untuk menyambut lebaran di 2 hari setelah ini? Saya pikir dari sisa hari, 1 hari untuk Ramadan puasa, sebaiknya kita mengoptimalkan. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kebaikan, karena Ramadan itu adalah bulan yang berkah yang selalu ditunggu-tunggu, itu yang menjadi poin penting. Yang kedua, tentu nanti di Idul Fitri pada hari Senin kita rayakan dengan bahagia, kita kembali kepada ketakwaan, kepada kebaikan, dan kita kembali kepada kesucian. Dan tentu mari kita bersama guyub, rukun, dan membangun negeri ini dengan toleransi dan kebersamaan dengan baik. Nah, itu poinnya. Sehingga keberagaman di Indonesia adalah sebuah keberkahan. Karena kita adalah majemuk, tetapi dalam majemuk itu kita tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu kira-kira. Oke, artinya beribadah tetap, menjalankan ibadah puasa juga tetap, mendekatkan diri kepada Allah juga tetap, dan termasuk juga dengan mendekatkan kepada sesama kita, yaitu tidak boleh lupa ya. Karena kan biasanya identik kalau pulang kampung ketemu keluarga, tapi mungkin terlupakan untuk memberikan salam dengan. Wah, itu justru dalam Idul Fitri ini kita harus saling memaafkan, berbagi, bercerita, dan juga memberikan kabar gembira lah kepada saudara-saudara kita. Mungkin ada beberapa di antara saudara kita kehilangan orang tuanya, saudaranya, atau mungkin ada beberapa musibah. Kita momen untuk menggembirakan mereka, karena ini adalah hari yang kemenangan. Disebutnya hari kemenangan, hari kegembiraan, dan disebutkan Idul Fitri, berarti kembali kepada kesucian, kembali juga kepada makan-makan juga. Karena dalam momen makan-makan itu yang momen kebersamaan yang mungkin tidak terasa ya, apalagi di perantauan ya hidupnya Pak Asep ya. Itu bisa kelihatan lah, yang mudik sampai di atas mobilnya, barang-barang, sampai dengan kendaraan apapun digunakan. Karena memang ada satu kangen gitu ya, rindu. Untuk kembali, kerinduan. Kerinduan yang tak terbendung dan hanya mungkin setahun sekali saja. Setahun sekali, dan ini adalah sebuah momen yang sangat baik. Oke, untuk Pak Khalil sendiri Pak, ketika tadi ada kemudian momen rindu, bermaafan, saling bermaafan, bagaimana juga memaknai di 1 hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa dan baru merayakan hari Lebaran di hari Senin Pak. Apa yang mungkin imbauan yang bisa dilakukan umat muslim nih untuk memaksimalkan ibadah puasa 1 hari lagi? Ya, bagi orang soleh yang imannya kuat, pengennya selama setahun tuh Ramadan terus. Sehingga berakhirnya Ramadan itu menjadi kesedihan karena keintiman kita itu tak seintim pada saat Ramadan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu punya keintiman khusus dengan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan itu melakukan tadarrusan. Dan saat yang bersamaan di situ Rasul juga intim dengan cara itikaf di rumah Allah di masjid. Jadi bagi orang soleh itu sebenarnya pengen terus Ramadan. Mungkin bagi kita yang masih imannya, yang masih belajar, kita gembira banget meninggalkan Ramadan. Sebaliknya karena kita akan makan-makan dan seterusnya. Itu harus kita pahami bahwa kita harus meningkatkan keimanan. Gimana suasana 11 bulan yang akan datang bisa suasana Ramadan. Dengan cara ya puasa sunnah. Ini masih ada kesempatan. Kita puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, man shoma Ramadan wa tambah setas ayam min syawal fa kana ma shoma dahra. Jadi kita puasa bulan Syawal ditambah dengan Ramadan itu sama dengan puasa 1 tahun karena dilipatkan 10 kali lipat, 30 hari kali 10 300, kemudian 6 dikasih kali 10 jadi 60. Jadi 360 hari. Itu sama dengan detoksifikasi kita, itu 1 hari mendetoksifikasi dari racun-racun yang 10 hari. Kita ada istilah lebaran agung karena lebaran di Ramadan. Ada lebaran ketupat. Lebaran ketupat itu adalah implementasi dari kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Nanti kita ada puasa Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada hari-hari besar. Ya, kita laksanakan puasa itu untuk apa? Memelihara suasana puasa, keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan puasa itu kan intim, nggak ada orang yang tahu, tapi kita rahasia kita hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi mari kita implementasikan Ramadan ini di 11 bulan yang akan datang dengan menciptakan suasana Ramadan dengan puasa-puasa sunnah yang akan kita laksanakan. Kita meskipun tidak merasa sedih, barangkali iman kita tidak lebih tinggi, tidak seperti umpamanya para solihin yang terdahulu, tetapi mari kita belajar untuk mengikuti para orang-orang soleh itu yang menciptakan suasana Ramadan di 11 bulan sampai nanti menyambung dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur. Dan bagi kita yang mudik, jangan lupa, jangan pesta pora, dengan kita meninggalkan ibadah, kemudian kita jadikan silaturahim di kampung kita, napak tilas untuk memaksimalkan manfaat kita kepada orang lain. Jangan sampai flexing, pamer. Itu yang utama ya Pak Kholil ya, jangan sampai kemudian memamerkan ya. Ya, saya juga baca di media sosial, nggak tahu benar atau tidak, ada orang sampai nyewa seperti handphone berlebihan, mobil berlebihan untuk dibawa ke kampung, bukan sebagai sarana saja sebagai mengantarkan pulang kampung, tetapi kadang-kadang gaya-gayaan, malah nanti hanya menambah hutang di tengah ekonomi kurang baik ini. Hindari pamer ya, itu tidak baik, syirik asghar katanya. Ada syirik kecil, kemudian flexing membuat orang iri kepada kita, apalagi dengan kebohongan yang kita lakukan, penampilan yang tak wajar. Mari kita jadikan ini pulang kampung itu menambah pahala, karena ada maaf yang Allah sudah berikan kepada kita, tapi ada satu maaf yang tidak diberikan oleh Allah adalah dosa antara kita. Falilhu, kita perlu halal bihalal, saling menghalalkan, wal afina 'anil nas, saling memaafkan di antara kita, memaksimalkan dari latihan Ramadan untuk kita mendapat ampun dari Allah, dan Allah mengampuni terhadap kita termasuk dosa kita sesama manusia dengan cara maaf-maafan itu. Oke, Pak Asep tadi seperti yang Pak Kholil bilang, mengingatkan kembali pada saat kita berlebaran, pulang kampung yang menjadi tradisi khasnya orang Indonesia adalah tadi ya, tapi diingatkan kembali, oke, pulang silaturahmi oke, tapi jangan sampai memamerkan flexing kekayaan begitu, atau yang tidak sanggup sebenarnya tapi disanggup-sanggupin begitu, apalagi di tengah ekonomi kita yang sekarang ini ya bagi sebagian orang ya memang lesu begitu, dan bahkan banyak yang terkena PHK. Ya betul, ini kan hari bahagia yang disebut dengan merayakan kepada kebahagiaan, kegembiraan. Tentu kita yang harus kita tonjolkan adalah menggembirakan orang. Jangan menjadikan orang yang cemburu atau mungkin menjadikan orang iri, atau kita hanya sengaja ingin menonjolkan bahwa kita sukses, berhasil dengan materi, padahal itu juga kamuflase. Padahal pinjam. Nah ini juga. Maka sebagai orang beragama yang tadi disampaikan, ria itulah. Ria itu memang bahaya. Artinya memamerkan, menjadikan orang sesuatu sehingga orang menjadi dengki, iri dan sebagainya. Itu yang harus, maka kesederhanaan harus kita tampilkan. Yang penting kita mengajak gembira bahagia. Anak-anak berbagi kepada yang miskin, tetangga. Bahkan kita bercerita yang baik-baik saja. Jangan bercerita keberhasilan diri sendiri tapi tidak berbagi gitu loh. Hanya ingin itu menonjolkan kesombongan sama aja diri sendiri, dan itu bukan ajaran Islam kan. Akhlakul karimah itu adalah bagaimana kita bersahaja, berbagi, membahagiakan orang. Kita yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas, kita sebaik-baik manusia bermanfaat. Pak Asep, tapi bagaimana dengan yang saat ini mungkin dalam keadaan yang kurang baik, yang seharusnya bisa pulang kampung jadi tidak karena tadi itu pendapatannya mungkin lagi kurang bagus. Gimana cara memaknainya? Kan kadang-kala mungkin ya saya sedih ya, seharusnya saya begini. Ya tentu bagi mereka yang mendapatkan satu ujian ataupun musibah, maknai adalah sebagai sebuah momen untuk bangkit ya. Bahwa Allah tentu menguji atau menyapa kita yang tadinya kita tenang atau kita berada di atas atau kita mendapatkan rezeki yang melimpah. Mungkin saat ini sebagai ujian, kita anggap sebagai cobaan, namun kita jangan terpuruk. Kita harus bangun, bangkit, hari esok masih cerah, hari esok masih terbuka, dan kita tentu bangun silaturahmi, bangun komunikasi, move on lah. Move on Jangan meratapi. Semua jangan merasa bahwa hanya dirinya yang bermasalah. Jangan hanya dirinya yang punya musibah. Semua punya ujian. Dan ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya dan kita move on. Insya Allah akan ada peluang untuk lebih baik. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih juga Pak Kholil. Selamat malam Bapak-bapak semua. Selamat
Pak Yai, Ya, selamat berlebaran. Idul Fitri di 31 Maret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali lagi menemani Anda. Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi di dalam penentuan kapan mulai dan melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat hari ini hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, pejabat eselon 1, tentunya kami didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, BOSCA ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembi Mas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode penentuan awal bulan Qamariah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan ru'yatul hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Qamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya, hingga 1 derajat 36 menit 38. Saudara, pemerintah menetapkan Idul Fitri 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar bilang hilal masih di bawah kriteria MABIMS dan tim pemantauan tak melihat posisi hilal di seluruh Indonesia. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa dengan demikian secara hisab ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yat yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam MABIMS yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota MABIMS. Saya jelaskan MABIMS itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria MABIMS serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal. Jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada hari ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan.
dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah. Saudara, demikian breaking news untuk saat ini. Jangan pindahkan channel Anda. Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan masih menemani akhir pekan Anda malam hari ini bersama saya, Audrey Chandra.